Selamat datang di channel Cerita Malam. Malam itu udara di Garut terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang bertiup dari arah pegunungan membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru kena embun. Sekolah dasar tempatku bekerja tampak gelap dan sunyi. Hanya satu lampu di pos jaga yang masih menyala redup, memantulkan cahaya kekuningan di tembok tua yang catnya sudah mengelupas. Namaku Darto, penjaga malam di sekolah ini. Sudah 12 tahun aku jaga di sini. Dan malam ini harusnya jadi malam terakhirku sebelum aku pindah kerja ke Bandung. Besok pagi aku resmi berhenti. Tapi entah kenapa, dari sore tadi perasaan ini nggak tenang. Kayak ada yang aneh di udara. Sekolah ini sudah berdiri sejak zaman Belanda. Bangunannya masih asli, dengan jendela kayu tinggi dan lantai ubin merah kusam. Setiap kali jalan di koridornya malam-malam, langkah kaki akan bergema, kadang malah terdengar seperti ada langkah lain yang ikut mengikuti dari belakang. Tapi, aku sudah terbiasa. Selama belasan tahun jaga di sini, sudah sering aku dengar suara aneh. Kadang suara anak kecil ketawa di kelas, kadang bunyi kursi diseret, padahal semua pintu sudah dikunci. Aku anggap aja itu hal biasa. Tapi malam ini rasanya beda. Heningnya terlalu panjang, dan tiap hembusan angin seperti membawa bisikan halus yang susah dijelaskan. Jam di tanganku menunjukkan pukul 9 malam. Biasanya jam segitu aku keliling pertama, pastikan semua ruangan terkunci. Aku bawa senter, jalan pelan menyusuri lorong. Cahaya senter memantul di kaca jendela kelas, memperlihatkan bayangan diriku sendiri yang entah kenapa malam itu tampak lebih gelap dari biasanya. Di ujung lorong, aku berhenti. Ada suara langkah kecil, seperti anak kecil berlari di atas lantai. Aku menunggu, tapi suara itu hilang begitu aja. Kupikir mungkin cuma tikus, tapi setelah beberapa detik, suara itu muncul lagi lebih dekat, lebih cepat. Tap, 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 lalu berhenti tepat di depan pintu kelas 3. Aku arahkan senter ke bawah, dan di lantai kulihat bekas jejak kaki kecil yang basah, kayak habis kena air atau lumpur. Tapi anehnya, cuma ada jejak masuk ke dalam kelas, nggak ada jejak keluar. Aku diam beberapa detik, lalu pelan-pelan membuka pintu. Engselnya berderit panjang. Suaranya bikin bulu kuduku berdiri. Di dalam, suasananya lebih dingin dari luar. Bau kapur tulis bercampur debu menyengat hidung. Semua meja tersusun rapi, tapi kursi di pojok belakang bergerak pelan, seperti baru aja didorong seseorang. Aku sorot pakai senter, tapi kosong. Nggak ada siapapun di sana. Aku melangkah masuk, mataku menatap ke papan tulis yang masih penuh coretan pelajaran matematika dari siang tadi. Tapi di bagian bawah papan, aku lihat sesuatu yang baru tulisan dengan kapur putih. "Kita belum pulang, Pak." Aku mundur satu langkah. Jantungku mulai berdetak cepat. Siapa yang nulis itu? Aku barusan ngelok semua kelas sore tadi. Nggak mungkin ada anak yang masuk lagi. Aku sapu tulisan itu pakai tangan. Tapi entah kenapa, setelah dihapus, tulisan itu muncul lagi. Tulisan yang sama. Hurufnya agak miring, seperti ditulis oleh anak kecil yang terburu-buru. Suara kecil seperti tawa anak-anak terdengar samar di luar jendela. Aku lari ke arah jendela. Tapi begitu aku buka, angin dingin langsung menerpa wajahku. Lapangan kosong, gelap. Tapi di ujung sana, di bawah tiang bendera, aku lihat ada 3 bayangan kecil berdiri diam. Mereka nggak bergerak. Aku nyalain senter, tapi sinarnya nggak cukup jauh. Bayangan itu hilang begitu aja, lenyap seperti kabut. Aku cepat-cepat keluar dari kelas, menutup pintu, dan bergegas kembali ke pos. Tapi sebelum sampai, aku dengar suara lain. Kali ini lebih jelas suara perempuan nyanyi pelan dari arah ruang guru. Suaranya lembut, tapi ada nada sendu di dalamnya. "Tidurlah, anak kecil, jangan nakal malam ini." Langkahku berhenti. Aku langsung ingat suara itu. Dulu, Bu Ratna, salah satu guru di sini, sering nyanyiin lagu itu buat anak-anak TK sebelum tidur siang. Tapi Bu Ratna sudah meninggal 5 tahun lalu. Aku masih ingat jelas, dia ditemukan gantung diri di ruang guru, pakai selendang batik. Katanya, karena depresi setelah anaknya meninggal. Waktu itu seisi sekolah berduka. Dan sejak kejadian itu, ruang guru sering dikosongkan kalau malam.
Tapi sekarang dari sana, suaranya kedengaran lagi pelan. Seperti seseorang sedang duduk di kursi, sambil mengelus kepala anak kecil. Aku maju beberapa langkah, ngerasain dingin yang aneh di udara. Pintu ruang guru setengah terbuka, dan dari celahnya, aku bisa lihat cahaya lilin redup di dalam. Padahal, aku nggak pernah nyalain lilin di sana. Aku dorong pintu pelan, dan semua suara langsung berhenti. Di dalam, nggak ada siapa-siapa, cuma meja guru, papan tulis, dan tumpukan buku di pojok ruangan. Tapi begitu aku melangkah masuk, pintu di belakangku menutup sendiri dengan keras. Brok, aku kaget setengah mati. Senter di tanganku ikut goyah. Sinarnya menyorot ke papan tulis. Dan di sana, aku lihat tulisan baru, tulisan besar dengan kapur putih. Jangan tinggalkan kami, Pak Darto. Tanganku gemetar. Aku belum sempat enggopa-enggopain waktu tiba-tiba semua meja di ruangan bergetar pelan. Seperti ada gempa kecil. Dari rak buku jatuh satu boneka kecil. Boneka yang dulu sering dibawa anak-anak TK untuk main. Boneka itu jatuh di lantai dan menghadap ke arahku. Dengan mata kaca yang retak. Dan entah kenapa aku dengar suara lirih dari mulut boneka itu, suara ketawa kecil. Pelan banget tapi nyata. Aku mundur pelan. Nabrak pintu yang ternyata nggak bisa dibuka dari dalam. Keringat dingin mulai turun di leherku. Aku dobrak sekuat tenaga. Akhirnya pintu kebuka juga. Aku keluar, napas ngos-ngosan, tapi begitu aku nengok ke belakang, lilin yang tadi di meja guru tiba-tiba nyala lagi sendiri. Cahayanya berkedip seperti dipermainkan angin. Dari dalam ruangan itu, samar terdengar suara perempuan yang sama. Tapi kali ini, nadanya berubah jadi berat dan serak. Temani aku malam ini. Aku langsung lari secepat mungkin ke pos jaga. Sampai di sana, aku kunci pintu dari dalam. Tangan gemetar waktu tuang kopi ke gelas, tapi bahkan sebelum sempat minum, aku lihat sesuatu lewat di luar jendela pos sekelebat seragam putih merah. Berjalan pelan di antara kabut, menuju arah kelas. Aku berusaha meyakinkan diri kalau itu cuma bayangan. Tapi tak lama kemudian, aku dengar suara langkah kecil itu lagi. Tap, 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 mendekat ke pos. Aku pegang senter erat-erat, menunggu. Tapi yang terdengar hanya suara napas di luar pintu. Berat dan lambat, seperti seseorang berdiri di sana, menatapku dari balik kaca. Aku nekat buka pintu pelan, dan di depan pos, nggak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin, dan bau kapur tulis yang anehnya makin tajam. Tapi di tanah depan pos, ada sesuatu yang baru. Sebuah kapur putih, masih utuh, tergeletak di atas tanah. Dan di bawahnya ada tulisan kecil, masih ada yang belum pulang. Malam itu baru jam 10 lewat, tapi rasanya sudah lama banget aku di situ. Setiap suara kecil terdengar jelas. Setiap bayangan bikin jantungku berhenti. Sesaat, aku tahu, malam itu bukan malam biasa. Itu malam terakhirku di sekolah ini. Dan entah kenapa, aku merasa bukan aku yang bakal pergi besok pagi. Tapi, justru sesuatu dari sekolah ini yang sedang menungguku untuk tinggal. Malam itu, jam dinding di pos kecil tempatku biasa duduk, sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Angin malam Garut berhembus pelan, tapi dinginnya menusuk sampai ke tulang. Aku menarik jaket lusuhku, mencoba menghangatkan badan. Sementara, lampu neon di atas kepala mulai berkelap-kelip, kayak orang ngos-ngosan mau mati. Biasanya, kalau jam segini, sekolah udah benar-benar tenang. Gak ada suara, gak ada apa-apa. Tapi entah kenapa malam itu terasa beda. Heningnya bukan hening biasa, tapi hening yang berat. Hening yang bikin telinga kayak menunggu sesuatu untuk muncul. Aku berdiri, niatnya cuma mau keliling sebentar sebelum balik ke pos lagi. Senter di tanganku kupencet, nyalanya agak redup. Ya, mungkin baterainya udah mau habis. Aku jalan pelan. Sepatu boots bekas yang kupakai bunyinya nairit di lantai koridor sekolah yang panjang. Suara angin dari celah jendela terdengar kayak bisikan. Pelan banget, tapi cukup bikin bulu kuduk berdiri. Aku berhenti sebentar, memandang ke arah ruang kelas di ujung sana. Kacanya gelap, tapi aku ngerasa kayak ada bayangan yang tadi lewat di dalam. Paling cuma pantulan, kataku dalam hati. Mencoba tenang.
Tapi langkahku otomatis melambat. Setiap derit lantai kayu di bawah kakiku terdengar terlalu keras di tengah sunyi. Begitu sampai di depan ruang, kelas 6 bukaan diafragma. Ruangan yang katanya dulu sering dipakai buat latihan malam anak pramuka, aku dengar sesuatu. Suara itu kecil banget, kayak kursi digeser pelan. Grik, aku nahan napas. Jantungku mulai deg-degan, tapi aku masih coba logis. Mungkin tikus, pikirku. Tapi kemudian suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, grik, sek, kayak ada kursi jatuh ke lantai. Senterku kuarahkan ke kaca jendela, cuma pantulan wajahku sendiri yang kelihatan. Tapi, di detik berikutnya, aku yakin banget ada sesuatu bergerak cepat di dalam ruangan itu. Bukan tikus, bukan juga kucing. Bentuknya agak tinggi. Aku mundur satu langkah. Siapa di dalam? Suaraku agak serak, tapi tetap aku paksakan keluar. Gak ada jawaban, cuma suara daun di luar yang diterpa angin. Aku nyalakan lampu di koridor, tapi sinarnya redup banget. Lampu di dekat kelas itu malah cuma nyala separuh. Sisanya kedip-kedip kayak disiram air. Aku buka pintu ruang kelas pelan-pelan. Engsel pintunya berderit panjang. Krik, begitu pintu kebuka separuh, bau apek langsung nyerang hidung. Ruangan itu gelap, cuma diterangi senterku. Semua kursi tersusun rapi, tapi ada satu di pojok yang terbalik. Aku jalan pelan ke tengah ruangan. Langkahku terdengar nyaring banget di tengah sepi itu. Saat aku mau menegakkan kursi yang terbalik, tiba-tiba, tok tok tok, ada suara langkah kaki di atas plafon. Aku mendongak. Mataku otomatis menatap ke langit-langit. Plafonnya tua, sebagian papan kayunya udah melengkung. Langkah itu berhenti pas di atas kepalaku. Aku mundur 2 langkah. Senterku ikut goyah. Siapa di atas? Suaraku keluar agak keras kali ini. Tapi ya, seperti biasa, gak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, langkah itu terdengar pindah pelan, menuju ke arah pintu keluar kelas. Tok, 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 semakin menjauh. Sampai akhirnya, hilang begitu saja. Aku diem lama, cuma bisa dengar suara nafasku sendiri. Udahlah, mungkin tikusnya gede. Aku ngomong sendiri. Tapi jujur, aku nggak yakin. Waktu aku keluar dari kelas, suasana koridor makin gelap. Lampu neon satu-satu mulai redup, kayak disedot sama kegelapan. Aku ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Suara langkahku bergema. Tapi di antara gema itu, ada langkah lain yang gak sinkron. Kadang berhenti pas aku berhenti. Kadang lanjut 2 langkah setelah aku berhenti. Aku balik badan pelan, nyorot senter ke belakang. Gak ada siapa-siapa, tapi aku tahu. Perasaan ini bukan cuma bayangan, ada yang ngawasin. Aku coba jalan lebih cepat, tapi jantung rasanya makin berat. Di ujung koridor, di depan ruang guru, aku lihat pintunya kebuka sedikit. Padahal aku yakin banget, semua pintu tadi udah kukunci sebelum mulai ronda. Ya, mungkin ketinggalan, pikirku. Tapi pas aku mau nutup, suara kayak ketikan pelan dari dalam ruang guru terdengar. Tiki, tik, tik. Kayak orang ngetik di mesin ketik tua. Aku diam di depan pintu, nahan napas. Suaranya teratur banget. Aku ingat, di dalam ruang guru itu memang masih ada mesin ketik lama yang udah rusak. Tapi siapa yang pakai malam-malam begini? Dengan tangan gemetar, aku dorong pintu itu pelan. Ruangannya gelap total. Senterku menyapu setiap sudut. Dan pas cahaya itu melewati meja paling ujung, mesin ketik tua itu memang ada di sana. Tapi tombolnya masih bergerak sendiri. Aku benar-benar membeku. Gak ada tangan yang ngetik, tapi suaranya jelas. Aku nekat maju beberapa langkah. Dan di saat itu juga, suara itu berhenti. Aku mendekat, dan dengan suara bergetar, aku bilang, "Siapa di sini?" Diam. Tapi di atas meja, kertas yang tadinya kosong sekarang udah ada tulisan samar. Cuma 1 kalimat, "Kamu belum boleh pulang." Tanganku langsung dingin. Aku mundur pelan-pelan. Hampir jatuh karena meja di belakang. Senterku bergetar di tangan. Sinarnya menyorot ke dinding. Dan di sana, di ujung tembok ruang guru, aku lihat bekas tangan. 3 buah. Panjang, hitam pekat, kayak bekas terbakar. Aku langsung keluar dari ruangan itu, lari kecil ke arah pos
Tapi bahkan dari jauh, aku masih bisa dengar suara mesin ketik tadi nyala lagi. Tik, tik, tik. Sampai di pos, aku duduk, ngos-ngosan. Keringat dingin, ngucur dari pelipis. Aku coba nelpon satpam shift berikutnya, tapi sinyal HP hilang. Padahal, biasanya lancar. Aku ngerasa kayak semua jalan keluar malam itu ditutup rapid. Angin bertiup lagi. Tapi kali ini bawa suara lain. Samar-samar, dari arah sekolah, ada suara perempuan ketawa pelan. Aku tahu banget, gak ada siapa-siapa di sekolah itu kecuali aku. Tapi suara itu jelas, kayak datang dari ruang kelas paling ujung. Aku cuma bisa duduk diam, nyalain rokok, tangan masih gemetar. Asap rokok naik pelan di bawah lampu neon yang kedip. Di ujung asap itu, aku kayak lihat sekilas siluet seseorang berdiri di luar pos. Tapi pas aku kedip udah gak ada. Malam itu, aku gak berani keliling lagi. Aku cuma duduk, nunggu pagi. Tapi dalam hati, aku tahu, ada sesuatu di sekolah ini yang belum selesai. Dan mungkin, emang gak pengen aku pergi. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 1 dini hari. Lampu di pos jaga yang tadinya masih kedip-kedip, sekarang benar-benar padam. Aku duduk dalam gelap. Cuma diterangi cahaya senter yang mulai meredup. Di luar sana, angin masih berhembus dingin, membawa aroma lembab dari halaman sekolah. Tapi entah kenapa, malam ini rasanya makin berat. Kayak ada yang nunggu sesuatu terjadi. Aku coba ngelus dada, nyari tenang. Udahlah, sebentar lagi pagi. Bisikku pelan. Tapi tiba-tiba, dari arah ruang guru, suara itu muncul lagi. Tik, 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 tik. Mesin ketik itu, aku berdiri perlahan. Ngerasain darah, di wajahku dingin seketika. Suara itu makin cepat, kayak orang ngetik panik. Tik, 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 tik. Aku nyalain senter, dan mulai jalan ke arah ruang guru. Tapi langkahku terasa berat, kayak diseret. Udara di sekitar koridor berubah lebih dingin, dan baunya berubah aneh, kayak bau tanah basah bercampur darah karat. Begitu sampai di depan ruang guru, aku lihat pintunya kebuka lebar. Padahal, sebelum aku ke pos tadi, aku yakin banget udah kututup. Aku berdiri di depan pintu itu, dan tiba-tiba mesin ketiknya berhenti. Sunyi. Senterku nyorot meja tempat mesin ketik itu, dan kertas di sana sudah penuh tulisan. Tulisan tangan. Bukan ketikan, tulisannya berantakan, tapi bisa kubaca satu kalimat paling bawah. Kamu harus ganti dia. Aku mundur spontan, senter hampir jatuh dari tanganku. Ganti? Siapa? Gumamku lirih. Tapi sebelum sempat berpikir, suara kursi jatuh, terdengar keras, dari arah ruang kelas. BR, aku menoleh cepat. Sinar senter bergetar di tanganku. Dari koridor, suara langkah kaki mulai terdengar. Perlahan, berat, menyeret. Tok, tok, sri, tok. Langkah itu datang dari arah ruang kelas, paling ujung ruangan, yang katanya dulu tempat anak pramuka yang hilang bertahun-tahun lalu. Aku mau mundur, tapi tubuhku seolah kaku. Mataku terus menatap ujung koridor itu. Gelap. Tapi di balik gelap itu, aku lihat 3 bayangan berdiri diam. Bentuknya samar, tingginya gak wajar. Mereka gak punya wajah. Senterku goyah, tapi aku paksa nyorot ke arah mereka. Saat cahaya menyentuh, tubuhku gemetar hebat. Bayangan itu bukan sekadar bayangan. Mereka benar-benar ada. Tubuhnya pucat kibuabuan. Kepalanya kosong. Wajahnya datar tanpa mata, tanpa mulut. Satu di antara mereka perlahan maju. Langkahnya gak bunyi, tapi lantai di bawahnya berderit pelan. Aku mundur terus, tapi koridor terasa makin panjang. Pergi, jangan mendekat. Suaraku gemetar, tapi mereka tetap melangkah. Tiba-tiba lampu koridor nyala semua, dengan suara ceklek, keras, lalu mati lagi serentak. Gelap total. Gelap total. Dalam gelap itu, aku dengar suara napas berat di samping telingaku. Hendra. Aku langsung menoleh. Tapi nggak ada siapa-siapa. Sekali lagi, suara itu muncul, lebih dekat. Sekarang giliran kamu. Senterku menyala lagi sendiri. Nyorot ke depan. Di depanku, sekarang cuma satu sosok. Wajahnya masih kosong, tapi di tempat matanya muncul 2 lubang hitam menganga.
kayak rongga yang dalam banget. Tiba-tiba dia menjerit tanpa suara, tapi aku bisa ngerasa jeritannya sampai ke dalam kepala. Dunia di sekitarku langsung kayak bergetar. Aku lari sekuat tenaga, nafasku ngos-ngosan. Setiap langkah rasanya makin berat, kayak aku diseret sesuatu dari belakang. Aku hampir sampai ke pintu keluar sekolah, waktu tanganku tiba-tiba ditarik keras ke belakang. Aku jatuh, senter mental ke tanah. Dalam cahaya senter yang berputar-putar itu, aku lihat tangan hitam, panjang, mencengkeram kakiku. Tangan itu dingin banget. Aku tendang sekuat tenaga, tapi makin ku tendang, cengkeramannya makin kuat. Aku berteriak, "Tolong!" Tapi cuma suaraku sendiri yang menggema di antara ruang-ruang kosong sekolah itu. Aku merangkak, berusaha lepas. Tapi dari kegelapan, tangan-tangan lain muncul. 1, 2, 3, sampai 5. Semua meraih kakiku. Tanganku menarikku masuk ke kegelapan. Aku mencoba nyari pegangan. Tangan kiriku nemu ujung meja. Aku tarik tubuhku. Tapi ada sesuatu yang menahan leherku dari belakang. Panas, kayak dilingkari tali kasar. Nafasku tersendat. Aku coba buka dengan tangan, tapi tali itu makin kencang. Dalam pandangan yang mulai kabur, aku sempat lihat sosok itu, satu dari mereka, berdiri di depan, masih tanpa wajah. Tapi sekarang lubang di kepalanya mulai menghitam pekat. Dari lubang itu, keluar cairan gelap yang menetes ke lantai, kayak darah tapi lebih kental. Suaranya pelan, berat, dan jelas. "Sekarang, giliranmu jaga sekolah ini." Tali di leherku makin kencang, dunia di sekitarku berputar, dan pandanganku jadi gelap total. Orang baru nemuin aku paji-paji di depan ruang guru, tergantung di kusen pintu. Wajahku pucat, mataku terbuka lebar. Tapi yang bikin semua orang heran, tangan kiriku masih megang senter yang nyala terang. Dan di meja, mesin ketik tua itu ngetik sendiri satu kalimat terakhir. "Penjaga baru sudah datang." Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa menyajikan tayangan yang lebih baik lagi. Saya Doni, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah saya selanjutnya.